Anatomi tubuh manusia, mengenal sistem-sistem organ manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka, yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung, yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah memberikan nutrisi penting dan oksigen dan menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. 2. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen, kuman, yang telah masuk ke dalam tubuh. 3. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen, kuman, yang telah masuk ke dalam tubuh. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan: saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring, tenggorokan, laring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesori dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu, yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pada sistem pencernaan, terdapat beberapa enzim yang sangat berperan sehingga zat gizi dalam makanan dapat tercerna dengan baik.
Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Saraf eferen di sistem saraf perifer membawa sinyal dari pusat kendali ke otot, kelenjar, dan organ untuk mengatur fungsinya. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari seluruh area tubuh. Kemudian, sistem akan mengkoordinasikan semua informasi tersebut untuk menghasilkan respons tubuh. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan tubuh dengan cara saling mengirimkan sinyal dari berbagai bagian tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi, seperti membuat otot Anda bergerak. Contoh, saraf memberitahu jantung untuk berdetak atau memberitahu paru-paru untuk bernapas tanpa kita sadari. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi dan absorpsi, mempengaruhi metabolisme, lemak, protein, vitamin, hingga mineral. Kelenjar hipofis, salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak dan memiliki peranan penting dalam sekresi hormon. Kelenjar hipofis terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar tiroid, yang terletak di depan leher dan berfungsi untuk mengatur hormon. Kelenjar paratiroid. Kelenjar yang melekat pada tiroid ini terbagi dalam 4 bagian dan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar timus terletak di dalam toraks dengan tinggi seperti trakea dan berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terbagi 2. Memiliki fungsi mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, berfungsi untuk konstriksi pembuluh darah, dan relaksasi bronkus. Kelenjar pankreas. Kelenjar ini juga terbagi 2, yaitu alfa dan beta. Alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, sementara beta menghasilkan hormon insulin. Kelenjar kelamin. Kelenjar ini juga terbagi 2, yaitu testis pada pria yang menghasilkan testosteron dan ovarium pada wanita yang menghasilkan estrogen. Jagalah asupan nutrisi dan pola makan yang baik untuk merawat sistem endokrin kita. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis, yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim dan ovarium, yang menghasilkan ovum, sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh.
Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih, yang membantu tubuh melawan infeksi. Itulah dia sistem organ tubuh pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.